حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu 300 hadis sahih muttafaqun alaih, karya Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Hadis yang terakhir kali kita baca disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar sifat yang mulia, dermawan, dan juga anjuran untuk berinfak. Ada 3 hadis kemarin. Pertama hadis Jabir bin Abdullah, yang kedua hadisnya Abu Hurairah, yang ketiga hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Yang hafal 3-tiganya seperti biasanya disetorkan secara serentak berbarengan. Yang hafal cuman 2 berikutnya, yang hafal cuma 1 berikutnya lagi. Naam, tafadhalu. Alaman arafta. Alaman arafta. Alaman arafta. Waman lam ta'rif. Naam. Naam, ahsantum a'anakumullah. Yang hafal 2 atau 1, tafadhalu. Anfit. Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan. Kita ambil 1 hadis saja, perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allif wasabahullah, babul isari wal musawah. Bab mengedepankan kepentingan orang lain dan menyamaratakan. Musawah itu menyamaratakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau barakallahu fiik, ada yang butuhkan, kemudian yang lainnya punya kelebihan, maka disamaratakan, saling merasakan itu maksudnya. Paham ya? Makna musawah itu kalau dalam kamus itu menyamaratakan.
Menyamaratakan taruh lagi nih. Ketika antum jihad perang, salah satu di antara antum kehabisan bekal, yang lainnya masih utuh. Dikumpulkan semua perbekalan tadi itu kemudian dibagi rata. Sehingga sama-sama menikmati, sama-sama merasakan, sama-sama ta'awun. Berat sama diangkat, ringan sama dicangking. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Istilahnya sama-sama merasakan. Nah, isar mengedepankan kepentingan orang lain, seperti orang-orang muhajirun ketika hijrah ke mana? Ke Madinah. Orang-orang Ansar mereka apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya enggak? Mereka lebih mengedepankan saudaranya al-muhajirun daripada keperluan mereka walaupun mereka sendiri butuh gitu loh. Paham ya? Contohnya itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa? Kadangkala seseorang itu dianjurkan untuk mengedepankan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Kadangkala seperti itu. Paham? Walaupun tidak secara mutlak, tapi kadang seperti itu. Mafhum? Contohnya barakallahu fiik, antum punya rumah, di depan antum barakallahu fiik jalan luas. Orang barakallahu fiik lewat lalu lalang. Paham ya? Kemudian memang enak sih, tenang kalau itu jalan itu untuk satu rumah atau untuk keluarga kita saja. Tapi di situ kita harus mengedepankan kepentingan orang lain gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, jangan sampai kita hanya membatasi jalan itu untuk keluar masuk kita saja padahal jalan umum. Paham ya? Kemudian dalam peperangan ini nanti akan kita sebutkan kisahnya. Itu kisahnya Al-Asy'ariyun, yaitu orang-orang yang barakallahu fiik keluarga besar suku Asy'ari. Nah, mereka waktu itu ketika perang sempat di antara mereka kehabisan bekal. Akhirnya mereka saling tolong menolong, bahu membahu, dikumpulkan semua makanannya, kemudian dibagi rata, sama-sama merasakan. Mafhum? Naam, itu yang akan kita bahas. Kita baca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah babul isari wal musawati. Bab seputar isar, yaitu mengedepankan kepentingan orang lain, wal musawah, menyamaratakan. Nah, barakallahu fiik, dalam hal apa? Susah dan juga senang. Sama-sama merasakan karena sesama kaum mukminin. An Abi Musa al-Asy'ari anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin, disimak, idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyah fahum minni wa ana minhum muttafaqun alaih. Armalu faragha zaduhum aw qaraba al-faragh. Ana artikan, isma' baik-baik. Dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari anhu, beliau sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, digelari dengan apa? Atau beliau memiliki apa? Memiliki apa keistimewaan dan keutamaan beliau? Di antaranya dikaruniai suara yang indah. Nah, diberikan kepada beliau mizmar min mazamir Ali Dawud. Mahum, suaranya indah ketika baca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Allah, indah suaranya. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari ini, antum? Siapa? Abdullah siapa? Ewa, Ahsan, Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Dari hadis Nabi Musa al-Asy'ari anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal asy'ariyyin, sesungguhnya keluarga suku Asy'ari, artikannya gitu, bukan orang-orang Asy'ari gitu ya. Nah, nanti kalau dikatakan orang Asy'ari, khawatirnya dipakai dalil orang-orang Hizbiyun al bid'ah dalal, yang mereka gelarnya Asy'ariyun, pengikutnya Hasyim Asy'ari. Paham ya? Lain lagi itu. Asy'ariyun ini lain, ini memang keluarga besarnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, maksudnya sama-sama satu suku. Mafhum? Naam. Sesungguhnya keluarga suku Asy'ariyyin idza armalu, apabila armalu, bawah itu lihat armalu artinya apa? Faraghazaduhum. Apabila mereka telah habis perbekalan mereka, au qarabal faragh, atau hampir-hampir habis, menipis, artinya menipis perbekalan mereka, fil ghazwi, pada peperangan atau dalam peperangan, au qalla ta'amu iyalihim,
atau mulai menipis, mulai minim makanan keluarga mereka bil Madinah, di Madinah, jama'u. Perhatikan ini. Mereka jama'u, mereka mengumpulkan makanan indahum, mengumpulkan apa-apa yang ada pada mereka fi saubin wahid, pada satu pakaian atau satu kain, dikumpulkan semuanya. Setelah dikumpulkan semuanya bagaimana? Summa qtasamuhu, kemudian mereka membaginya bainahum, di antara mereka, fi ina'in wahid, pada satu bejana. Paham ya? Disawiyah, sama rata. Paham? Dibagikan sama rata. Misalkan A, B, C. Yang A tinggal sedikit, yang B masih banyak. Ya, yang C sudah hampir habis. Dijadikan satu semuanya. Paham ya? Kemudian dibagi rata gitu. Mafhum? Sehingga sama-sama merasakan. Sama-sama merasakan dan juga sama-sama perbekalannya masih ada di situ. Mafhum? Nah, seperti itulah keadaan mereka. Saling bahu-membahu, tolong-menolong, ta'awun dalam kebaikan. Fahum minni, kata Rasulullah, perhatikan. Fahum minni wa ana minhum. Maka mereka adalah bagian dariku dan aku pun bagian dari mereka. Seperti itu. Ini secara khususnya, secara umum memang sesama kaum mukminin kita saling apa? Secara globalnya bersaudara. Saling ta'awun, kerjasama, tolong menolong. Bahkan sebutkan dalam hadis yang sahih, na barakallahu fiik, na al-mu'minul mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka baina asabi'ih. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan apa? Bangunan. Nah, yang mereka saling menguatkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW apa? Na'am barakallahu fiik, mengikat erat jari jemarinya seperti ini. Paham ya? Nah, masyabbaka baina asabi'ih, yaitu mereka menggenggam, Rasulullah menggenggamkan apa? Jari jemarinya seperti ini, kuat. Itulah permisalan orang mukmin dengan yang lainnya. Datang juga dalam hadis yang sahih Rawi Muslim, hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, barakallahu fikum. Dalam hadis yang mulia tersebut Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi apa? Bis-sahri wal humma." Nah, itu hadisnya sahih ya. Hadisnya siapa tadi? Nu'man bin Bashir, Rawi Muslim, lafaz itu ya. Nah, barakallahu fiik. Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim." Permisalan orang-orang mukminin dalam hal apa? Kecintaan mereka, saling mencintai, dan juga dalam hal barakallahu fiik, saling mengasihinya mereka. Kemudian juga dalam masalah menyayanginya mereka. Bagaikan apa? Kamatsalil jasad. Bagaikan anggota badan, anggota tubuh. Paham ya? Bagaikan anggota tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau seandainya salah satu anggota tubuh tersebut tersakiti atau sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi, na'am barakallahu fiik, bis-sahri wal humma. Semua badannya, semua anggota badan atau anggota tubuh tadi itu semuanya merasakan sakit, baik dengan bergadang maupun apa? Rasa demam. Bergadangnya maksudnya bagaimana? Biasanya kalau antum barakallahu fiik sakit gigi, itu kan seluruh badan kan kadang merasakan, kalau nggak bisa tidur kan, merasakan semuanya kan. Dalam artian untuk tidur juga sulit, susah. Nggak mungkin antum nggak tidur kalau tangannya tidur. Paham ya? Enggak kan? Dalam artian permisalannya seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, paham ya? Nah, barakallahu fiik, sakit oleh musuh-musuh Allah misalkan, kita seharusnya juga merasakan sakit di situ. Kasihan ya, kasihan terhadap saudara kita. Kemudian humma, demam, panas. Bagaimana yang antum merasakan kalau panas? Rasanya kan seluruh badan terasa gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Itu makna bergadang itu maksudnya tidak bisa tidur. Paham ya? Sama-sama semuanya merasakan sakitnya tadi itu. Kemudian humma itu maksudnya panas atau demam tadi itu. Syahidnya barakallahu fiik, dipermisalkan bagaikan apa? Anggota tubuh manusia yang kalau salah satu terkena penyakit atau salah satu merasakan sakit, semuanya pun akan merasakannya. Dilihat dalam hadis yang mulia ini, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Fahum minni wa ana minhum." Maka mereka adalah bagian dariku, dan aku pun juga termasuk bagian mereka. Maksudnya bagaimana? Karena mereka memiliki akhlak yang apa? Yang Rasulullah ajarkan. Nah, barakallahu fiik, akhlak yang mulia, yaitu
pengertian terhadap saudaranya yang kekurangan bekal dan juga mengedepankan 6 saudara yang lain yang butuhkan kan itu. Na'am barakallahu fiik. Lihat orang-orang Ansar ketika datang orang-orang Muhajirun hijrah dari Makkah ke Madinah, orang Ansar barakallahu fiik di antara mereka menyerahkan rumahnya tinggali orang-orang Muhajirun. Paham ya? Padahal mereka butuh atau tidak orang Ansar dengan rumah tadi? Butuh, tapi mengedepankan saudaranya yang sangat membutuhkan. Ya, yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang Asy'ariyun, keluarga besar suku Asy'ari ini barakallahu fiik, mereka barakallahu fiik, ta'awunnya, tolong menolongnya sangat kuat sekali. Lihat ini, ketika perang, perbekalan mereka hampir habis, menipis sudah. Tapi trik mereka, cara mereka biar saling merasakan dan saling ta'awun, dikumpulkan pasukan tadi itu, makanannya dijadikan satu. Paham ya? Makanannya dijadikan satu. Setelah jadikan satu, dibagi rata. Dibagi rata. Paham ya? Nah, semuanya dapat. Subhanallah. Naam. Ikhwani fid din, azza nazakumullah, barakallahu fiikum. Ini hadis yang mulia, kita baca satu saja. Nah, setorkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Syahidnya, intinya dari hadis ini adalah apa? Nah, motivasi dan dorongan kepada kita semuanya agar kita memiliki rasa yang besar untuk menolong dan juga membantu saudara kita yang butuhkan. Nah, mengedepankan kepentingan dan juga keperluan orang lain yang saat itu memang harus kita dahulukan, dan juga sama-sama merasakan rasa sakit yang ditimpa oleh saudara kita ketika ditindas atau mungkin disakiti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak akan bisa hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain kan itu. Enggak mungkin kita hidup sendiri. Kemanapun kita berada butuh orang lain. Belanja butuh orang lain. Paham ya? Enggak bisa orang hidup sendirian di rumah ini, enggak bisa. Dia mau beli makanan harus lewat orang lain juga. Kan itu. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Nah, setelah kami dapat pertemuan yang akan datang, alhamdulillah.